السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fillah, alhamdulillah wa nashkuruhu ala kulli ni'matihi. An'ama Allahu alaina ni'mah katsirah wa nas'alullah ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa nas'alullah ay yaj'ala a'malana salihah fil mawazin hasanah yaumal qiyamah wa taqabbalallahu minna wa minkum a'malas salihah. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Juz'il Amma dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, dan pembahasan kita masuk ke tafsir surat Al-Mutaffifin. Di tafsir surat Al-Mutaffifin, di mana sebelumnya surat Al-Infitar telah kita selesaikan dari penjelasan-penjelasan yang disebutkan di dalam kitab ini, khususnya dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Dan kita akan berpindah kepada surat Al-Mutaffifin. Di dalam surat Al-Mutaffifin ini menjelaskan tentang perbuatan, di awalnya menjelaskan tentang perbuatan tatfif, perbuatan curang, yang nanti akan dijelaskan juga oleh beliau di sini. Sebagaimana biasanya beliau akan memulai penjelasan di dalam kitab tafsirnya ini dengan membawakan beberapa kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan ataupun tafsir kalimat beserta maknanya. Dan sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu ayatnya yang akan kita bahas, yaitu surat Al-Mutaffifin dari ayat pertama sampai ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di dalam ayat ini atau dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin. Wailun, kata beliau di sini, kita langsung melihat di tabelnya. Yang punya kitab silahkan. Wailun, kata beliau di sini, azabun syadidun. Ya, yang dimaksud wailun di sini azabun syadidun, atau sering di dalam Al-Qur'an, di dalam mushaf terjemahan Indonesia disebutkan makna wailun adalah celaka. Ya, kecelakaan. Untuk siapa? Lil mutaffifin. Bagi orang-orang yang berbuat tatfif. Wailun. Namun di sini kata beliau dalam penjelasan kalimat, makna kalimah, wailun yakni azabun syadidun, siksaan yang keras. Ya, siksaan yang keras atau siksaan yang berat. Ataupun kata beliau, wadin fi jahannam yasilu ilaihi min sadidi ahlin nar. Wail di sini juga ada yang memaknai lembah yang ada di neraka jahanam. Wadin itu al-wadi, ya, karena tidak pakai alif lam, hilang ya-nya. Isim apa ini?
Isim maksur manqus. Manqus ya, dalam pembagian isim dia disebut dengan isim manqus yang apabila terlepas alif lamnya maka hilang ya-nya. Kalau antum pasang alif lamnya maka akan muncul ya-nya. Al-wadi sering disebut dengan wadil mubarak, lembah yang diberkahi, yaitu Makkah itu lembah ya. Ka'bah itu lembah, makanya kalau hujan deras itu banjir. Antum umrah mendatangi Masjidil Haram, dari awal masuk pintunya, kemudian lama-lama antum ke bawah, ya tidak, ini ke bawah lembah. Nah, demikian juga wailun yang dimaksud di sini kata beliau adalah wadin fi jahannama yasilu ilaihi min sadidi ahlin nar, sebuah lembah di dalam jahannam yang mana nanah-nanah penduduk neraka itu mengalir ke sana, mengalir ke lembah itu. Jadi sebuah lembah, kemudian al-mutaffifun tadi dilemparkan ke dalam lembah itu, dan lembah itu dialiri oleh nanah-nanah penduduk neraka. Nanah ataupun darah dan keringat campuranlah semua. Sadid itu menunjukkan sisa-sisa kotoran manusia. Karena sebab dibakarnya ya banyaknya manusia di neraka akan menimbulkan keringat, akan menimbulkan darah yang keluar, nanah yang keluar. Nah, itu mengalirnya ke wail ini. Wail ini sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Taib. Lil mutaffifin. Lam yang dimaksud di sini lam tamlik, artinya ini berhak diperoleh oleh orang-orang yang berbuat tatfif. Mutaffifin atau mutaffifun dibaca mutaffifin karena ada huruf jarnya ya. Lil mutaffifin aslinya mutaffifun dengan marfu' atau mutaffif dalam bentuk mufrad. Mutaffif seperti muslim, muslimani, muslimuna ya. Ditinjau dari sisi adat jumlah dalam bahasa Arab itu ada isim yang mufrad yang menunjukkan satu tunggal, yang menunjukkan dua ya musanna disebut, atau yang menunjukkan jamak banyak atau jam'u mudzakkarin salim, atau jamak-jamak yang lain, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Ini jamak mudzakkar salim. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab untuk menunjukkan banyak maka tinggal ditambah waw dan nun saja. Mujahidun jadi mujahidun, mutaffif, mutaffifun, mutaffifun atau mutaffifin. Seperti itu. Dalam bahasa Arab untuk membuat makna itu banyak. Sebuah isim yang berakal atau mudzakkar salim ketika dia ingin dibuat banyak maka dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau kita orang Indonesia dengan mengulangi kalimatnya lagi. Ya kan? Misalnya rumah. Kita ingin bilang banyak rumah gimana? Rumah-rumah. Ya, mobil, mobil-mobil. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada memang bentuk jamak sendiri. Nah, demikian juga al-mutaffif yang dimaksud di sini wailun lil mutaffifin. Mutaffifun itu isim fa'il dari fi'il taffafa yutaffifu tatfif. Masdarnya itu sebagai perbuatan. Jadi perbuatan tatfif, perbuatan curang, berbuat curang. Taffafa yutaffifu tatfifan. Mutaffif dia dari isim fa'il, diambil dari isim fa'il. Ya, ini para pelaku-pelaku kecurangan. Curang dalam hal apa? Nanti akan kita lihat ayat selanjutnya. Apa bentuk kecurangan orang-orang yang disebutkan ini dengan istilah al-mutaffifin atau al-mutaffifun. Wailul lil mutaffifin. Jelas ya tentang al-mutaffif di sini secara lughatannya. Kita melihat dari secara bahasa. Nah, di sini kata beliau al-mutaffifin ya dalam tabelnya, dalam daftar al-mutaffifin yakni alladzina yabkhasuna al-mikyala wal mizana. Alladzina yabkhasuna al-mikyala wal mizan. Ini orang-orang yang berbuat curang. Ini bakhs, al-bakhsu juga bakhasa atau yabkhasu bermakna sama, bermakna tatfif. Ini merupakan sinonim dari taffafa yutaffifu tatfif. Yabkhasun. Ini orang-orang yang berbuat curang terhadap takaran ataupun timbangan. Di dalam Islam untuk mengukur sebuah benda ataupun barang-barang yang akan dijual belikan di dalam Islam itu dikenal dengan
dua cara di dalam istilah syariat. Dalam istilah syariat ada yang disebut dengan mikyal, ada yang disebut dengan mizan. Dan kedua-duanya itu disebutkan di dalam ayat ini. Nanti akan kita dapati. Walaupun di dalam beberapa hadis kita dapati kisah di masa Nabi SAW sewaktu di Madinah, umumnya kaum muslimin menggunakan mikyal, yakni dengan menggunakan takaran, menakar, dibandingkan mizan itu hampir-hampir jarang kita dapati di masa sahabat, di masa kaum muslimin, di masa Nabi SAW mengukur barang-barang atau benda-benda yang akan diperjualbelikan dengan menggunakan mizan, dengan menggunakan timbangan. Walaupun itu sudah ada juga, sudah dikenal timbangan di masa dahulu. Tapi umumnya dengan mikyal, dengan takaran yang dikenal dengan sa' atau dengan mud, amdad, ataupun sa'. Ini satu sa' itu 4 arba'atu amdad, satu sa' itu dengan 4 mud, raupan tangan begini. Ini mikyal namanya, menakar. Kalau menimbang itu dengan ada daun timbangan dia, dengan benda mungkin ukuran 1 kirot, 1 gunung Uhud beratnya. 1 kilo kita bilang 1 kilo di benda ini 1 kilo atau lebih dari 1 kilo. Nah, itu mizan namanya, timbang. Sehingga dalam hadis disebutkan Nabi pernah berdoa untuk kaum muslimin dengan sa' dan mudnya. Allahumma barik fi muddina, Allahumma barik fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah sa' kami atau mud kami. Ada sebagian ahlul ilmi menyebutkan ada sisi keberkahan dari doa Nabi SAW ketika kita menakar. Kalau dalam perbuatan ataupun amalan yang sudah berjalan di tengah-tengah kaum muslimin hari ini, atau khususnya di Indonesia, mikyal itu dengan liter. Mikyal itu dengan apa? Liter. Walaupun liter sekarang pakai digital, kan? Liter sekarang pakai digital juga kan? Enggak benar-benar liter. Kalau dulu kan kita beli beras itu pakai liter atau pakai timbangan? Itu deh liter, kaleng maksudnya bukan liter, itu mikyal, nakar Jadi menakar, itu namanya mikyal. Beda sama mizan. Mizan itu menimbang dengan ukuran sekian. Sekian. Taib. Nah, kedua-duanya itu merupakan sebuah muamalah yang wajib bersikap jujur dan tidak boleh berbuat curang di dalam menakar ataupun menimbang. Dan ingat para jemaah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ancaman itu dalam ayat ini saja, ini sudah jelas ancamannya Wailul lil mutaffifin. Nanti akan kita dapatkan alladzina idza talu dan seterusnya wazan, yaitu menimbang. Jadi dua-duanya ada memang di sini disebutkan. Kecelakaan bagi kedua-duanya. Kedua-duanya bisa terjatuh kepada perbuatan tatfif, curang dalam masalah menakar atau curang dalam masalah menimbang. Kedua perbuatan ini pernah disinggung oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dan merupakan sebab-sebab musibah adalah adanya orang-orang yang berbuat curang di dalam menakar ataupun menimbang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam hadis yang sangat panjang ketika beliau SAW menyebutkan sebab-sebab bencana. Salah satunya kata beliau SAW, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinnin wa syiddatil ma'unah wa jawris sultani alaihim. Beliau menyebutkan 3 musibah yang akan menimpa umat disebabkan perbuatan curang dalam timbangan dan takaran. Tidaklah mereka manusia mengurang-ngurangi takaran ataupun timbangan, melainkan akan ditimpakan kepada mereka sinin. Apa itu sinin? Kemarau yang berkepanjangan. Gara-gara banyak pelaku kecurangan di dalam timbangan dan takaran. Terutama di dalam jual beli, khususnya dalam jual beli, karena dalam jual beli saling memberikan hak sesuai dengan akad. Sekilo ya sekilo dong berikan, seliter ya seliter berikan. Jangan seliter nanti dikurang-kurangi, jangan sekilo dikurang-kurangi, ini curang.
Nah, orang-orang yang berbuat seperti ini semakin banyak, ini semakin mempercepat datangnya musibah-musibah tadi. Apa itu? Ukhidu bisinin, mereka akan disiksa dengan kemarau yang berkepanjangan. Wasyiddatil maunah, dan susahnya mencari pekerjaan, susah cari maisha. Jadi sulit tempat itu, wilayah itu, negeri itu, kesusahan cari pekerjaan. Padahal hasil yang Allah Ta'ala berikan ataupun alam yang Allah berikan itu bisa saja banyak kaya. Tapi di mana-mana beritanya kemiskinan, kekurangan, kesusahan cari kerja. Nah, ini dia buah dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh sebagian orang menimpa banyak orang. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinnin wa syiddatil maunah. Susahnya cari maunah. Maunah itu penghidupan, mencari penghasilan, mencari pekerjaan. Dan tidak hanya itu, kata beliau, wa jawris sultani alaihim, mereka akan disiksa atau ditimpa dengan diberikannya penguasa kepada mereka, penguasa yang jahat. Mereka akan diberikan penguasa yang jahat, yang zalim. Jawr itu menunjukkan zalim. Mereka akan dikasih penguasa yang jahat. Kenapa? Karena sebab rakyatnya yang jahat duluan, suka berbuat curang, ya, menipu di dalam takaran mereka, timbangan mereka. Nah, ini berbahaya para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celakanya orang al-mutaffifun ini. Sampai disebutkan satu surat khusus dan dinamakan dengan surat al-mutaffifin. Taib. Ini dia yang perlu kita waspadai dan kita ingatkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan semuanya manusia. Karena ini akan menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan malapetaka yang menimpa mereka, terutama pada 3 perkara tadi. Ya, taib. Jadi ini al-mutaffifin yang dimaksud alladzina yabkhusun al-mikyala wal mizan. Dan perbuatan ini pendahulunya adalah kaum Nabi Syuaib. Sebutkan dia dalam, kalau antum baca kisah-kisah para nabi, di antara kaum para nabi yang dikenal suka berbuat curang dalam timbangan dan takaran, kaumnya Nabi Syuaib. Itu bisa baca kisahnya, sebagian ayat di dalam surat Hud, di ayat-ayat 80 dan seterusnya. Ya, wa ila midyana wa ila madyan akhahum Syuaiba. Ya, ini diutusnya Nabi Syuaib, saudara dari orang-orang Madian, ya. Wilayah namanya Madian. Ini kaumnya Nabi Syuaib. Ketika dia berkata, wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa lam tanqusul mikyala wal mizana. Nah, di sana disebutkan wa lam tanqusul mikyala wal mizana. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja, tidak ada ilah yang berhak diibadahi untuk kalian kecuali hanya Allah saja. Jadi Nabi Syuaib mengajak kaumnya yang berbuat kesyirikan untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian dia langsung mengingatkan kemaksiatan mereka. Itu menunjukkan adanya dosa kesyirikan, adanya dosa maksiat. Dosa kesyirikan memang dosa yang paling besar. Kemudian juga di antara kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka suka berbuat curang. Walam tanqusul mikyal wal mizana. Jangan kalian suka mengurang-urangi takaran atau timbangan. Nah, ini kebiasaan kaumnya Syuaib. Muamalah mereka di dalam melakukan jual beli, tukar menukar, khususnya yang ditimbang-timbang, yang ditakar, mereka suka berbuat curang. Mereka suka berbuat curang. Ya, ini kaum Nabi Syuaib. Maka jangan ini menimpa kembali kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubillah min dzalika. Baik. Kita lanjutkan ayatnya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina isim mausul, yakni mereka, yang mereka. Siapa mereka di sini? Al-mutaffifin ini dijelaskan. Siapa mutaffifin ini? Alladzina idza talu 'alan nas. Ini orang-orang yang apabila mereka minta ditimbangkan, iktala dari kala yakilu, ya, kail itu mikyal, ya, kil, yang disebut kilometer mungkin, ya, kil. Kemudian dia diikutkan wazan ifta'ala, iktala, diikutkan wazan apa? Ifta'ala. Ada dalam bahasa Arab wazan ifta'ala, namanya dalam sharaf wazan ifta'ala. Kayala,
Aslinya apa? Kayala atau kala, seperti soma. Ya. Kayala atau kala, yakil. Kemudian diikutkan wazan ifta'ala, jadi apa? Iktala. Karena ain fi'ilnya ada illah, ya, bil ajwaf. Ada ain fi'ilnya, ada huruf penyakit namanya. Apa makna iktala? Iktalu, bukan intalu. Talu itu kita di sini orang intalu. Apa intalu? Ya, nasi goreng pakai intalu katanya. Iktalu, ya, maksudnya minta ditakarkan kepada orang lain, alan nas. Siapa ini mutaffifin? Kalau minta orang lain menakar hak dia, punya dia, yastaufun. Istaufa. Ya, ini minta disempurnakan. Ayo, jujur loh. Sempurnakan, lengkapin, paskan. Nah, itu dia. Kalau minta orang lain menakar miliknya. Ini curang orang seperti ini. Wa idza kaluhum, tapi apabila mereka yang menakar ataupun menimbang, ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi apabila mereka menakar punya orang lain atau menimbang punya orang lain, maka mereka merugikan orang lain. Yukhsirun. Mereka merugikan orang lain. Ini tipikal manusia-manusia yang tatfif, ya, mutaffif, curang, maunya menang sendiri. Nah, dalam bahasa kita apa? Maunya menang sendiri. Kalau berkaitan dengan hak dia harus disempurnakan. Tapi kalau dia diperintahkan untuk menyempurnakan, menunaikan hak orang lain, dia curang. Nah, jangan kita sampai terjatuh dengan model-model mutaffifun. Tidak hanya pada takaran dan timbangan saja, tapi pada seluruh amal kita. Jangan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kita menuntut, mana hak saya ya Allah? Saya minta ini ya Allah, saya minta ini. Tapi saat kita menunaikan kewajiban yang merupakan hak Allah, kita curang. Nah, jangan. Ya, jadi kalau kita ingin, ya, kembangkan masalah tatfif ini, itu tidak hanya pada berhenti sampai perkara takaran dan timbangan saja. Ada bentuk tatfif yang lainnya, yang itu berkenaan dengan hak dan kewajiban. Kita punya kewajiban yang merupakan bagian hak orang lain, ya. Sementara kita juga punya hak yang harus ditunaikan oleh orang lain. Maka harus berimbang, harus adil, tidak boleh berbuat curang. Baik itu kepada Allah ataupun kepada orang-orang yang wajib kita berikan hak mereka. Orang-orang yang wajib kita berikan hak mereka, apakah itu kedua orang tua, apakah itu istri, apakah itu anak, ya. Jangan sampai kita menuntut hak kita supaya disempurnakan. Mana hak saya? Berikan hak saya, dan seterusnya. Tapi tatkala dia dituntut untuk menunaikan kewajiban yang bagian dari hak orang lain, maka dia pun pura-pura tidak tahu, kemudian dia curangi, dan seterusnya. 6. Kita kembali tadi kepada masalah menakar dan menimbang. Curang dalam masalah menakar dan menimbang. Kata beliau di sini, dia di dalam tabelnya ataupun daftar, iktalu 'alan nas, iktalu minan nas. Ini iktalu 'alan nas, maknanya juga iktalu minan nas. Minta ditakarkan dari orang lain. Ai talabu minan nas ayyakilu lahum. Yakni meminta kepada orang lain untuk menimbangkan punya mereka. Itu iktalu. Jadi kalau mau menuntut, meminta, kalau orang yang nimbangkan punya dia, atau tatkala dia beli berapa sok, ya, saya beli 5 sok misalnya, harus pas ya 5 sok, yang kurang-kurangi harus pas. Nah, dia nuntut, beli berapa kilo? 5 kilo, harus pas 5 kilo. Pas enggak 5 kilo nih? Coba goyang-goyang dulu. Ada karet enggak? Ya kan begitu ya. Itu dulu waktu kecil katanya sih ada timbangan itu taruh karet apa gitu ya, di setel atau semisalnya. Nah, seperti itu. Artinya menuntut apabila dia membeli sesuatu kepada orang lain dan orang yang menakar untuk hak dia, maka dia menuntut agar disempurnakan. Itu maksudnya di sini. Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun, tapi tidak berhenti sampai di situ. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila dia yang menakar, dia yang menimbangkan punya orang, ya, yastawfun di sini ya'khuduna haqqahum wafiyan. Yastawfun, ini mereka meminta hak mereka disempurnakan, wafiyan.
Istaufun artinya meminta agar hak mereka disempurnakan. Nah, ini yang banyak kita dapati juga belakangan hari ini, di mana sebagian saudara-saudara kita dari rakyat Indonesia yang menuntut penguasanya harus begini, sempurnakan dong kami, sempurnakan dong hak kami, hak kami, hak kami. Iya. Tapi ingat, Anda juga punya kewajiban yang menjadi hak penguasa. Emang penguasa saja yang punya kewajiban atas rakyatnya? Kita juga rakyat punya kewajiban yang harus kita penuhi, yang harus kita tunaikan secara penuh, secara sempurna untuk penguasa. Berikan haknya juga. Ya, berikan hak dia. Jadi seimbang, jangan curang. Kalau nuntut kuat, keras, ya harus sempurna. Tapi kalau memberikan hak orang lain, curang, pura-pura nggak tahu, ya, dan tidak mau. Taib, itu yastaufun, ya'khuduna haqqahum wafiyan. Nah, kaluhum, yakni kalu lahum, menakar untuk orang lain. Wazanuhum, yakni menimbang, wazanu lahum, menimbang untuk orang lain. Yukhsirun, yakni yanqusun, yabkhusun, mengurang-urangi atau mencurangi. Yanqusun, dia kurang-kurangi atau mencurangi. Ya, itu makna-makna kalimat yang disebutkan oleh beliau di sini. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, ya, kalu, kala dan wazana, yang mana masing-masing fi'il ini memunculkan isim alat. Kalau kala yakilu, maka isim alatnya mikyal. Wazana yazinu, mizan. Itu isim-isim alatnya. Ya, yukhsirun dari kata akhsara yukhsiru. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menduga ataupun mengira, ataupun tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Nah, ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada para pelaku-pelaku kecurangan. Tidak takutkah kalian, tidak yakinkah kalian dengan hari berbangkit? Kalian nanti akan dibangkitkan. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban, kalian akan dihisab. Ya, akan dihitung kembali perbuatan-perbuatan kalian, akan dibangkitkan kembali, akan diungkap lagi semua perbuatan-perbuatan manusia, terutama perbuatan curang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang hari berbangkit. Mab'utsun ini merupakan isim maf'ul, ya, dari ba'atsa, ya ba'atsu, ba'isun mab'us. Ya, di dalam Al-Quran juga ini disebut sebagai nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat kan bermacam-macam dalam Al-Quran disebutkan. Kejadiannya satu kali saja, tapi namanya bermacam-macam. Salah satunya adalah Yaumul Ba'ats. Ya, Yaumul Ba'ats, yakni hari berbangkit. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada mereka, para pelaku-pelaku kecurangan ini, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan? Jadi jangan berbuat curang, tunaikan kewajiban, tunaikan hak orang lain yang wajib bagi kalian. Jangan berbuat curang. Ya, karena sesungguhnya manusia nanti akan dibangkitkan, dan dibangkitkan di sini bukan cuma dibangkitkan udah, tapi dibangkitkan dalam rangka untuk dihisab. Ya, untuk dihitung, dimintai pertanggungjawaban, dan akan dibuka seluruh perbuatan-perbuatan manusia, seperti sebagian ayat yang sudah kita jelaskan, ya. Dari sebagian ayat dari surah An-Naba kita dapati beberapa ayat yang menunjukkan akan, ya, dihitung kembali atau ditampakkan, diperlihatkan kembali seluruh kejadian dan perbuatan-perbuatan manusia. Setiap, ya, apa yang Allah Ta'ala jadikan itu bisa dijadikan saksi. Tanah yang kita pijak, ya, bumi yang kita pijak, bahkan jasad ataupun badan yang kita miliki, semua akan memberikan saksi. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari di mana lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan memberikan persaksian dengan apa yang telah mereka pekerjakan, apa yang mereka perbuat semasa di dunia. Taib, itu para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka dibangkitkan kapan? Liyaumin azim, pada hari yang besar. Liyaumin azim. Ala di sini harfu tanbih ya. Merupakan huruf tanbih. Yazunnu, dhanna yazunnu artinya menduga. Ya, tapi dhon itu bisa dimaknai dua. Kata para ulama, ada dhon rajih, ada dhon marjuh. Ada dugaan kuat, ada dugaan yang lemah. Ya. Dan kalimat-kalimat dhon di dalam Al-Qur'an bisa dimaknai kepada dua ini. Dhon rajih yakni yakin. Yang dimaksud dhon yang kuat, dugaan kuat adalah yakin. Dhon yang marjuh itulah dia dugaan yang dilarang oleh Nabi. Iyakum wadh-dhon. Hati-hatilah kalian dengan menduga-duga. Fa inna dhanna ya akdzabul hadis. Karena cuma menduga-duga saja ini ucapan paling dusta. Jadi dihukumi berdusta orang yang hanya menduga-duga saja. Jangan-jangan dia ya. Jangan-jangan dia ini. Padahal enggak ada bukti. Ini dihukumi orang yang menduga berprasangka seperti itu, dia sudah dihukumi seperti pendusta. Dia sudah dihukumi berdusta. Maka enggak boleh dzon. Ini dzon yang marjuh namanya. Dugaan yang lemah, yang terlarang. Tapi dzon yang dimaksud di sini yakin. Tidakkah mereka yakin di sini? Ya. Ini dzon yang rajih, yang kuat. Kenapa? Kan sudah ada bukti-bukti. Ada yang meninggal, ada ayat-ayat Al-Qur'an, ada nabi yang diutus. Ya, dan semuanya. Sehingga di sini yang dimaksud dzon di sini diterjemahkan dengan yakin. Baik. Ini ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Ini pada hari yang agung. Ini hari berbangkit nanti. Yaumul akhir. Yang dimaksud ya, walaupun di sini beliau tidak menjelaskan di tabelnya, yaumun azim atau yaumin azim itu adalah hari akhirat yang dimaksud. Apa itu yaumin azim? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul alamin. Ya Allah. Nanti manusia semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu hari yang sangat besar. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala dari pembacaan ayatnya sampai ayat ke-6 dan beberapa kalimat-kalimat yang telah kita jelaskan, baik itu yang ada di daftar, di tabel atau yang kita tambahin tadi ya. Dari beberapa kalimat yang penting untuk kita tambahi. Baik, kemudian kita melihat di sini beberapa tanya jawab yang beliau sampaikan. Pertama, soal, ma makna tatfif? Wa man humul mutaffifun? Apa makna tatfif? Dan siapakah mereka ini yang dimaksud al-mutaffifun? Siapa ini al-mutaffifun ini? Baik. Kata beliau di sini al-jawab, at-tatfif huwal bakhsu. Ya bakhusun tadi ya. Bakhasa ya bakhusu. Bakhsan atau bakhsu. Jadi makna at-tatfif itu sama seperti al-bakhsu, curang. Tatfif ini berbuat curang. Al-bakhsu berbuat curang juga artinya. Yaitu apa? Wa huwa naqsu syai'in minal mikyali wal mizani ala sabilil khafiyah. Apa itu tatfif? Yaitu bakhs. Ini naqsu syai', mengurangi sesuatu dari takaran ataupun timbangan dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, mengurangi sesuatu dari takaran ataupun timbangan secara sembunyi-sembunyi, bukan secara terang-terangan. Bukan secara terang-terangan, ini kan mungkin diambil satu takaran, mungkin 1 liter 1 kaleng diambil, kemudian dituang-tuang, dikurangi sehingga ada segini mungkin. Ya kalau gitu marah pasti orangnya kan, kurang tuh Pak. Nggak apa-apa, saya mau ngurangi. Kenapa rupanya? Ya nggak mau beli, saya bilang. Saya nggak mau beli. Iya. Itu dia namanya al-mutaffifun. Ya dia curang, artinya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Dia kurangi timbangan, dia kurangi takaran. Itu dia makna tatfif. Bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan ya pastinya akan ditolak oleh orang.
akan dimarahi, akan ditinggalkan oleh manusia. Tapi ini sembunyi-sembunyi, ala sabilil khafiyah, dengan cara sembunyi-sembunyi, enggak tahu. Dia kurangi takarannya, dia kurangi timbangannya, dia kurangi hak orang lain. Ya, ini bisa diimplementasikan pada banyak perkara sebenarnya. Yang terpenting berkaitan dengan hak orang lain, kecurangan hak orang lain. Jadi curang pada hak orang lain. Wa ba'du ahli ilmi qala, sebagian ahlul ilmi mengatakan, inna tatfifa khasun bisyai'il qalil. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya yang dimaksud tatfif di sini, sesungguhnya tatfif itu khusus pada perkara yang kecil, sedikit-sedikit. Ya, bukan banyak dikurangi, setengah sok dikurangi, enggak. Jadi tatfif ini kata sebagian ahlul ilmi bentuk kecurangan yang mengurangi takaran atau timbangan dia dikit aja. Dikit, tapi kalau 100 orang dikit aja, tapi kalau 100 orang banyak juga kan begitu ya, dikit. Jadi yang diancam di dalam ayat ini al-mutaffifun, orang-orang yang mengurangi timbangan atau takaran dengan jumlah yang sedikit sehingga enggak ketahuan. Begini aja udah besar dosanya ya. Padahal yang dikurangi, yang diambil itu hanya sedikit. 1 garis, 2 garis, mungkin timbangan kan pakai garis ya. Garis apa namanya? Ons ya. Iya. Gramnya ya, seperti itu. Ataupun pakai takaran, pakai liter, kalau kita bilang di sini liter. Gantang ya. Gantang nakar tuh kan, 1 gantang. Berapa 1 gantang itu? 1 kaleng. Kaleng gede itu, kaleng roti dulu. Nah, itu biasanya. Kalau di kampung saya itu dulu tukar menukar beras ya pakai ukuran kaleng-kaleng. Kaleng yang dulu itu kan ada kaleng yang gede-gede, kaleng kopi biasanya itu. Roti, kopi. Pakai itu. Ya, kemudian dikurangi dikit. Harusnya kan penuh rata, tapi dikurangi dikit. Dikit aja. Itu sudah mutaffifun. Dikit aja sudah mutaffifun. Gimana kalau banyak? Ya, mana kalau banyak? Makanya kata beliau di sini, ba'du ahli ilmi qala inna tatfifa khassun bi syai'il qalil, ay naqsu syai'in qalilin minal mikyal wal mizan ala sabil khafiyah. Mengurangi sesuatu sedikit dari takaran atau timbangan dengan cara sembunyi-sembunyi. Fa in kana alladhi yutaffif, ya, qad tawa'adahu Allah azza wa jalla bil wail, fama dhanna billadhi yabkhasul katsir. Nah, ini kata beliau, kalaulah sekiranya alladzi yutaffif, orang yang berbuat tatfif, curang ini, yabkhasu syai'an qalilan minal mikyal wal mizan, yang berbuat curang pada ukuran sedikit dari takaran ataupun timbangan, padahal itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman apa? Wail, fama dhanna billadzi yabkhasul katsir. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbuat kecurangan timbangan atau takaran dengan jumlah yang banyak, yang besar? Kalau sedikit saja udah diancam dengan wailul lil mutaffifin. Padahal yang dimaksud dengan tatfif di sini, istilah tatfif, istilah syar'i kata para ulama adalah berbuat curang dengan mencurangi timbangan takaran sedikit, qalil. Itu makna tatfif. Ya, itu makna tatfif kata mereka. Ya. Beda kalau dalam jumlah besar. Kalau jumlah besar namanya korupsi. Ya, korupsi, atau dalam bahasa syar'i apa? Ghulul. Lain lagi dia istilahnya, bukan tatfif lagi, sudah ghulul, ghalla. Ya, ghulul. Dia jumlahnya besar, yang digelapkan. Ya, yang dia gelapkan besar. Hak orang lain yang dia gelapkan. Maksudnya diambil secara diam-diam, enggak tahu orang lain. Innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil korupsi. Ya, korup ya, ini meraup milik orang lain, milik orang banyak. Nah, itu. Jadi kalau tatfif itu maknanya apa? Mengambil jumlah sedikit, bukan banyak.
dikit aja yang diambil, tapi dosanya udah besar. Wailul mutaffifin. Karena Allah tabaraka wa taala tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat curang, mengambil hak orang lain secara diam-diam. Apalagi hulul ya. Kalau tatfif saja udah begini ancamannya, wail, neraka jahanam atau lembah yang dipenuhi nanah bagi orang yang tatfif, hanya berbuat curang, ngambil dikit aja untuk satu orang kan ini. Kasusnya kan itu satu orang ini. Ini orang datang, mungkin beli ataupun menimbang atau belilah dari dia. Kemudian dia curangi, kan satu orang ini. Lalu gimana kalau mengambil harta orang banyak, hulul atau korupsi atas nama umat, maksudnya masyarakat, rakyat, punyanya rakyat. Wah, ini lebih besar lagi dosanya. Tatfif saja sudah seperti ini besarnya dosa orang yang berbuat tatfif. Taib. Ini kata beliau, wa ma dhannu billadhi ya'kulu amwalan nas bil batili aslan. Nah, ini lalu bagaimana sekiranya ada orang yang memakan harta manusia secara batil sampai ludes aslan, sampai dalam jumlah yang banyak. Lalu bagaimana orang yang benar-benar memakan harta manusia secara batil? Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang kebatilan, dengan perbuatan batil. Baik. Di sini juga kita perlu ingatkan, sekarang kan lagi alhamdulillah lagi semangat-semangatnya membebaskan diri dari riba. Ya, di mana-mana akad berusaha, akad itu tidak tersentuh dengan akad riba. Jangan sampai ada riba. Akan tetapi perlu kita ingat, ya, muamalah seperti ini atau akad-akad seperti ini bukan hanya riba saja yang terlarang, tapi ada akad-akad yang zalim, yang itu merampas hak orang lain, mengurangi hak orang lain. Nah, itu harus hati-hati juga. Ya, mengambil harta orang lain dengan akad tadi. Itu perlu kita waspadai agar kita tidak timpang separuh saja, tapi kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Ya, ini kita menjalankan Islam ini ya secara kesempurnaan. Tidak hanya yang ini saja, sudah yang ini enggak perlu. Sama juga seperti ketika kita mengingatkan manusia dari kesyirikan, agar mereka tidak berbuat kesyirikan, jauhi kesyirikan. Bukan berarti kita menyepelekan perkara-perkara yang lain dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan kemungkaran. Enggak, semuanya kita ingkari, semuanya kita usahakan untuk kita tinggalkan, kita nasihati, kita dakwahkan, bukan separuh-separuh. Cuma di sana memang ada poin-poin dan perkara yang paling utama yang harus didahulukan dari yang lainnya. Itu tidak ada masalah. Baik. Kita lanjutkan di sini. Kata beliau, ammal mutaffifun faqad wasafahumullahu biqaulihi alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Adapun al-mutaffifun ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka di dalam ayatnya tadi, dalam ya ayat kedua dan ketiga surat Al-Mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang yang apabila minta ditimbangkan oleh orang lain, mereka minta disempurnakan. Dan tapi apabila mereka yang menimbang punya orang lain atau menakar punya orang lain, maka mereka berbuat curang atau merugikan orang lain. Apa maknanya kata beliau? Idashtarau minan nas, kalau mereka membeli dari orang lain. Nah, ini dia contohnya. Kalau beli dari orang lain, sehingga orang yang menjual tadi, dia beli dari si A misalnya, dia tuntut si A, kamu harus jujur ya, harus sempurna timbangannya ya, harus sempurna takarannya ya. Nah, itu dia. Idashtarau minan nas fakala lahumun nasu istawfu haqqahum, ay akhadhu haqqahum kamilan mustawfan bal qad yaziduna alaih, ya, minan nas. Kalau mereka membeli dari orang lain sehingga orang pun menimbangkan barangnya, dia pun minta disempurnakan haknya, ya, yaitu bagaimana? Akhadhu haqqahum kamilan, jadi mereka berusaha untuk mengambil haknya dengan sempurna. Bal qad yaziduna alaih, bahkan terkadang minta ditambahin. Tambahi dong, ya, tambahin lagi biar lebih sempurna lagi, biar hilang syubhatnya. Hilang syubhatnya, ya. Apalagi kan takar itu kan memang agak sulit ya. Takar itu agak sulit, liter itu kerataannya dan bumbungnya itu gimana.
Urfnya itu ya kan, bumbungnya gimana. Ya, walaupun umumnya takar itu dengan menyempurnakan bagian atas dari media untuk menakar tadi ya, mikialnya. Baik itu kaleng, liter, gantang, sok, mut. Ya, itu dia. Makanya untuk yang menyelamatkan ya agak sedikit dibumbungkan gitu ya. Jangan dicekungkan ke bawah. Cekungkan ke bawah berarti ada yang dikurangi, dibumbungkan. Nah, orang mutaffifun ini apabila membeli sesuatu dari orang lain dan ditakar atau ditimbang oleh orang lain, minta disempurnakan, bahkan minta ditambahi. Tambahi dong, biar hilang syubhatnya. Biar hilang keraguan-raguannya ini, biar kamu enggak terjatuh kepada mutaffifun ya. Padahal kalau dia yang disuruh untuk menimbang, menakar atau menjual sesuatu yang ditakar ditimbang, dia berbuat curang. Ya, ini kata beliau. Ya, wa idza kalu linnas, tapi apabila dia yang menimbangkan milik orang lain, awazanu lahum, atau menakar dan menimbang milik orang lain, bakhasun nas huquqahum, maka dia pun berbuat curang terhadap hak orang lain. Baik, ini dia al-mutaffifun. Dan ini merupakan sebab apa tadi kita sebutkan di awal, sebab datangnya musibah, ya, kekeringan, kemarau panjang, sinin namanya. Syiddatul ma'unah, susah cari pekerjaan. Nah, ini bisa indikasi ke sana. Kalau misalnya negara kita ini katanya kan kaya. Katanya, saya juga enggak pernah ngitung. Indonesia ini kaya atau enggak? Enggak tahu juga saya, enggak pernah ngitung. Yang saya hitung cuma harta saya aja. Ya. Tapi kata orang yang pernah menghitung kekayaan Indonesia ini kaya katanya. Masya Allah, Allah Ta'ala berikan di sini berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia, baik dari hasil lautnya, kemudian pertaniannya, gunungnya, belum dari bawah tanahnya, ya, dari tambang-tambangnya, masya Allah. Kaya katanya Indonesia. Namun di sana sini kita dapati berita-berita informasi pengangguran, susahnya cari pekerjaan. Ini alamat, walaupun kita tidak pastikan ini sebabnya. Tapi inilah dia kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab-sebab hal itu terjadi karena adanya dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian manusia, khususnya dosa orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Baik, kita lihat terakhir ya, kita coba di sini. Kita lihat pernyataan Al-Imam At-Tabari. Qala At-Tabari rahimahullah. Berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, alladzina yanqusuna an-nas wa yabkhasunahum huquqahum fi makayilihim idza kaluhum aw mawazinihim idza wazanu lahum 'anil wajib lahum minal wafa. Ini orang-orang yang mengurangi hak manusia. Yanqusun nas, yanqusunun nas, yanqusunun nas, yanqusunan nas. Ya, ini orang-orang yang mengurangi hak manusia, mencurangi hak mereka pada takaran-takaran mereka apabila menakar, mengurangi timbangan-timbangan mereka apabila menimbang. Ya, anil wajib. Ini sesuatu yang wajib mereka tunaikan, tapi tidak mereka tunaikan. Jadi ini maksudnya ayat ini celaan bagi orang-orang yang mengurangi hak orang lain, yaitu hak-hak yang wajib, bukan hak-hak yang sifatnya itu bukan ya gitu ya, yang cuma tambahan. Kan ada hak-hak yang lain yang itu sifatnya enggak wajib, tapi hak. Seperti apa? Ya seperti mungkin di luar ini ya mungkin senyum kepadanya ataukah memberikan tambahan, ya. Itu kan di antara kemuliaan-kemuliaan atau hak orang lain yang perlu kita tunaikan kepada orang lain, namun itu tidak wajib. Dia penyempurna, afdholiyah, sifatnya afdholiyah. Namun yang dimaksud di sini kata Imam At-Tabari adalah hak-hak yang wajib untuk ditunaikan. Nah, itu tidak mereka tunaikan, mereka kurangi. Wa aslu dzalika minasyai'it tafif. Wa aslu dzalika minasyai'it tafif. Asal muasalnya, yakni makna tatfif ini adalah sesuatu yang tafif. Tafif, ya. Taffafa ataupun taffa ya, tafif. Minasyai'it tafif. Tafif itu maknanya sedikit. Ya, wa huwal qalilu an-nazru, wa huwal qalilu an-nazru. Sama ini maknanya muradif ya, sama. Al-qalilu an-nazru, ini sesuatu yang sedikit. Ya. Maknanya itu tafif sedikit.
Wal mutaffifu al muqallilu haqqa sahibil haqqi amma lahu minal wafa'i wat tamami fi kailin au ya waznin. Jadi dikatakan mutaffif. Mutaffif adalah muqallil, orang yang menyedikitkan atau mengurangi hak pemilik hak tersebut, pemiliknya mengurangi hak orang lain yang wajib baginya untuk disempurnakan dalam masalah takaran ataupun timbangan. Wa minhu qila lil qaumi alladzina yakununa sawa'an fi hisbatin aw adadin hum sawa'un katofis sa'i, yakni bidzalika ka qurbil mumtali'i minhu naqisun anil mil'i. Ada juga yang mengatakan bahwasanya al-mutaffifun ini atau al-mutaffifin adalah kaum orang-orang yang mereka sama saja dalam memberikan harga ataupun menghitung curang. Hisbah itu memberikan harga. Jadi curang dalam memberikan harga. Curang juga di dalam menghitung. Nah, ini kadang sudah dikurangi timbangan, dikurangi takaran, ditipu lagi harganya. Ada kan begitu kan? Berapa ini? Misalnya 1 kilo. 1 kilo ini 25.000. Ya. Loh, kok segitu? Iya, memang segitu. Ini barangnya bagus kan gini-gini. Padahal sebenarnya hanya 10.000 atau 15.000, tapi dia bilang 25.000. Ya sudahlah, sekilo. Dia beli sekilo. Ya, dia curangi lagi. Ya, sehingga tidak sekilo. Nah, ini dia. Ya, makanya kata beliau di sini, ada yang mengatakan al-mutaffif ini adalah kaum-kaum yang berbuat curang itu 2 kali. Ya, 2 kali. Sudah dia tipu harga, dalam penentuan harga dia menipu, kemudian adat dalam masalah menghitung juga, maksudnya menimbang tadi, dicurangi lagi. Ya, itu dia. Taib. Wahum sawa katifis sa'. Maka ini sama saja seperti tifis sa', maksudnya buat curang mengurangi dalam sa'. Dalam sa' itu kan enggak terlalu kelihatan karena biji-bijian biasanya ya. Biasanya biji-bijian yang diukur dengan sa'. Itu kan kalau dikurangi enggak terlalu terlihat. Diambil dikit. Yakni bidzalika ka qurbil mumtali' minhu. Jadi maksudnya dengan itu seperti hampir mirip penuh. Mumtali' itu penuh ya. Ya, atau bisa dibaca mumtala'. Ya, kaqurbil mumtala' minhu, itu mirip seperti penuh, padahal dia naqis anil mil'i, dia telah mengurangi dalam memenuhinya, jadi mirip penuh. Ini sama seperti barang-barang yang mungkin bisa dibuat seperti sempurna, digembungkan, dibengkakkan kan gitu ya, padahal sebenarnya kurang. Ini curang juga begitu. Sapi gitu ya, di apa namanya, gelonggongan. Dia pakai air gitu ya, sehingga timbangannya berat. Nah, ini mutaffif juga ini. Ya, daging itu dibuat besar-besar, direndam sama air misalnya. Supaya apa? Ditimbang nanti berat. Berapa ini? Ya, saya beli 3 kilo. Padahal asli dagingnya berapa? Cuma 1,5 kilo. 1,5 kilo lagi apa? Air. Nah, ini mutaffif ini. Ya, masih mending airnya itu bisa digunakan. Airnya kan hilang begitu saja gitu ya, merugikan 2 kali. Ini banyak sebenarnya bentuk-bentuk mutaffif. Sehingga beliau di sini atau para ulama menjelaskan ciri-cirinya saja. Seperti orang yang pura-pura ya, seakan-akan dia penuhi itu, padahal itu sebenarnya tidak penuh. Padahal itu ada kurangnya. Ini mutaffif. Ya, curang. Atau seperti ukuran-ukuran liter, kan liter itu masuk kepada mili ya. Itu masuk kepada apa? Mikyal ya, mikyal. Liter. Ditulis di sini 100 mili, padahal cuma 96, cuma 90 mili, curang. Hati-hati ya, itu dia, nulisnya 100 mili. Harganya harga berapa? Harga 100 mili. Mililiter itu takaran, masuk dia mikyal. Masuk mikyal. Nah, itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan keistiqomahan di atas agama Allah. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi. Banyak nih ya, panjang. Wah, panjang ini ya, insyaallah. Semoga kita atau antum bisa sabar ngikutin penjelasan ataupun tafsir dari surat Al-Mutaffifin ini yang nanti akan dijelaskan lagi oleh beliau di pembahasan berikutnya. Baik, cukup mungkin sampai di sini. Ada yang bertanya?
Iya, bagaimana ketika seorang sudah berbuat curang gitu maksudnya ya? Ya, anggaplah dia berbuat curang mungkin. Kemudian orang yang dia curangi tadi, yang sudah dia kurangi timbangan atau takarannya, dia bilang halal ya, halal ridho. Ya, dia bilang ya halal ridho. Maka apakah ini menggugurkan dosanya, menggugurkan kesalahan kecurangannya? La, tidak sama sekali. Karena dalam jual beli memang syaratnya harus sama-sama ridho. Dia kan ridho dengan apa yang terlihat, bukan dengan apa yang tersembunyi. Gimana dia kalau halal ya, halal saya curangi, hah? Ya pastinya marah dia kalau dia bilang halal saya curangi, kamu ridho ya saya curangin ini. Ya diambilnya pentungan gitu, pentungin. Ya nggak bisa menghalalkan itu ya kecurangan dia, tidak sama sekali. Jadi itu bukan cara untuk menghalalkan kecurangan dengan mengatakan ridho Pak ya, ridho, ya saya ridho. Dunia akhirat Pak ya, iya dunia akhirat kata dia. Ya dunia akhirat karena memang jual beli ala tarodi. Jual beli itu memang harus sama-sama ridho. Kalau tidak ya nggak sah jual beli itu. Ya, halal yang dimaksud di situ maksudnya halal sama-sama ridho dengan kejujuran, bukan kecurangan. Curangan itu siapa yang mau ridho? Nggak rela. Taib. Allahu a'lam. Lagi? Nah, berarti dari sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di grup ngaji sunnah Balikpapan. Ada beberapa pertanyaan belum dijawab. Iya siapa? Silakan. Iya, itu bagian dari kebaikan di dalam Islam. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, rahimallah rajulan samhan idza ba'a wa idza bta'a wa idza qada. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang dia samhan. Samhan ini longgar dalam membeli, longgar dalam menjual, longgar dalam menuntut hutang orang lain. Ya, longgar dia. Jadi apabila dia membeli, kemudian dia lihat, ya Pak segini aja lah Pak. Berapa ini? 100.000 Pak. 25.000 ya? Wah, ini bukan samhan ini. Tidak dapat rahmat begini. Ya, rahimallah, Allah merahmati seorang yang membeli, ya, samhan. Longgar dia. Jadi kalau nawar juga, ya bisa nggak 90.000 atau 80.000 kan mungkin masih, ya inilah gitu ya, masih inilah. Kalau sampai 25.000 atau 50.000, wih langsung 50.000, sana aja coba beli. Marah orang yang kan begitu. Ya samhan longgar. Ataupun dia tadi seperti yang tanya, dia diam saja dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memudahkan dia. Ya sudah 100.000 sudah langsung. Tidak usah dikurang, tidak usah ditawar, tidak usah ditawar-tawar. Ya insya Allah itu kebaikan. Ya, samhan idza bta'a jika beli, samhan idza ba'a jika jual juga dia longgar. Ya, longgarnya gimana? Dia benar-benar mengatakan, "Pak, ini untungnya cuma sekian loh, Pak." Ya, sedikit aja saya untungnya. Cuma 20.000 aja. Ini namanya bai'ul amanah ya, jual beli amanah, jujur. Jangan bohong juga lagi, 2 kali nanti. Ya, berapa ini harganya? 100.000. Bisa enggak 50.000? Pak, modalnya saja sudah 80.000. Tapi benar jujur dia. Ini namanya bai'ul amanah. Saya cuma ngambil untung 30.000 aja. Sudahlah Pak, 90 saya untung 20.000. Ya, ini namanya samhan dalam menjual. Longgar dalam menjual. Ya. Dan itu termasuk kebohongan ketika apa? Ketika modalnya 20.000, dia tawar berapa ini? 100.000. Bisa 50.000. Ah, modalnya saja nggak bisa nih Pak. Modalnya aja 80.000 padahal 20.000. Ya, ini bukan samhan dia. Ya, bahkan dia bohong. Modalnya aja 80.000. Gimana saya mau ngasih 50.000? Rugi dong saya 30.000, kata dia. Udahlah 90 ya, sudah 90. Untung dia besar kan? Ya, itu bentuk kecurangan. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samhan idza qada. Ringan juga, longgar dalam menuntut hutang. Ketika ada orang yang berhutang dengan dia, aduh Pak, maaf ini saya gaji saya bulan ini kemarin habis sudah untuk beli ini, anak saya kebetulan harus bayar ini, sisa ini nggak bisa bayar hutang. Enggak bisa. Itu ada anumu kan gitu ya, kursimu jual dulu, bayar hutang. Ini namanya nggak samhan. Keras ya, syadid, berat.
Allah akan merahmati orang yang menuntut hutang pada orang lain dengan lunak, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, nanti aja ya, bulan depan ya. Iya, bulan depan insyaallah gajian tahun depan. Gajian bulan depan. Gajian bulan depan enggak ada lagi terus sampai setahun. Ya sudah, lunasi saja, itu pahalanya besar. Ya, dianggap lunas itu pahalanya besar. Baik. Kecuali memang dia dikenal orang yang suka ngutang sana ngutang sini dan enggak bayar. Nah, orang seperti ini memang harus diingatkan. Jangan dikasih longgar. Harus benar-benar dikasih ya semacam peringatan keras lah, tahdzir. Bahkan diberikan peringatan orang-orang agar tidak memberi dia hutangan karena dia sudah sering berhutang dan tidak mau bayar atau terlihat dia menipu, ya, hutang sana sini tidak bayar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini ada 2 pertanyaan lagi yang ingin kita jawab. Pertanyaannya, bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya melepas alas kaki di kuburan? Ya, disyariatkan. Ya, disyariatkan bagi kita yang memasuki kawasan kuburan hendaknya melepaskan alas kaki. Ya, ikuti kajian Dipsos Ribat ya di dalam menyelenggarakan jenazah. Di sana akan dijelaskan tentang adab-adab memasuki kawasan kuburan, di antaranya melepaskan sendal. Ya, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang laki-laki memakai sendal di kawasan kuburan, beliau mengatakan, ya sahibas sibtiyatain, ya alqi sibtiyataika, wahai pemilik 2 sendal, lepaskan kedua sendalmu. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bismillah Ustadz, ana sering lihat banyak ikhwan setelah sholat fardu dan ingin melanjutkan sholat ba'diyah, mereka bertukar tempat. Apakah ini sunnah untuk bertukar tempat? Apakah menjadi bid'ah ketika setiap sholat ba'diyah selalu bertukar tempat? Karena ana kadang masih berzikir tapi sebelah ana ingin tukaran tempat. Lagi dikit. Gitu ya, suruh tukar. Taib. Nah, memang di sana ada dalil yang menunjukkan demikian. Seperti riwayat dari Muawiyah, dia mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona alla tu salatun bi salatin hatta natakallam au nakhruj, ya, atau kama qala. Kata Muawiyah bahwa kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyambung solat dengan solat sampai kami berbicara, hatta natakallam au nakhrut, atau sampai kami keluar masjid dulu baru solat lagi. Nah, para ulama menjelaskan tentang hal ini. Apa yang dimaksud tidak boleh menyambung solat dengan solat, yakni solat wajib setelah itu langsung disambung solat sunnah, ini tidak boleh. Tapi solat-solat yang memang di sana masyru', disyariatkan untuk bersambung dalam tempat yang sama, seperti sholat tarawih gitu ya, atau sholat sunat dengan sholat sunat yang lainnya, ini gak ada masalah. Atau sholat jamak gitu ya, jamak sholat maghrib dengan isya, bukan itu yang dimaksud. Tapi sholat wajib kemudian langsung disambung dengan sholat sunnah, ini yang tidak diperbolehkan, karena seakan-akan adanya tambahan pada sholat wajib, itu yang dikhawatirkan. Sehingga harus dipisah dengan apa? Hatta natakallam, sampai dipisah dengan, ya ini kalam, berbicara. Apa yang dimaksud hatta natakallam? Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud pemisah antara solat wajib dengan solat sunnah dengan kalam, dengan ucapan, yakni ucapan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Misalnya cuma itu dia ucapkan, kemudian dia berdiri lagi langsung solat sunnah di tempat yang sama, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Ya kan? Tadi kan jelas. Allatu salatun ya bi salatin hatta natakalam, sampai kami berbicara. Ya, ini ucapan zikir tadi. Apalagi sudah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, selesai. Kemudian dia ingin salat sunnah di tempat yang sama, boleh dia di situ. Ya, hatta natakalam au nakhrut, atau keluar dari masjid. Ini lebih afdal. Keluar dari masjid itu lebih afdal. Maksudnya salat sunnahnya di mana?
di rumah. Sebaik-baik solat bagi kaum laki-laki di rumah. Sebaik-baik solat bagi kaum laki-laki di rumah, kecuali solat wajib. Ya, kecuali solat wajib. Ya, hatta nakhrut di rumah. Jadi itu ya, maksud natakalam di sini bisa dengan doa, dengan zikir-zikir setelah solat tadi. Itu sudah pemisah, sehingga boleh dia solat dengan solat yang lain, solat sunnah di tempat yang sama, nggak harus bertukar tempat. Ya, lalu bagaimana dengan bertukar tempat? Bertukar tempat juga lebih afdol daripada sekedar dia berbicara ataupun berzikir di tempatnya dan sholat di tempatnya. Boleh. Dan itu ada dalilnya juga, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, ayajizu ahadukum idza shalla ayyataqaddama aw yata'akhkhara aw ala yamin aw ala yasar. Apakah salah seorang di antara kalian merasa kesusahan apabila setelah sholat dia berpindah ke depan, ke belakang, ke kanan, ataukah ke kiri? Ya silahkan. Tapi bukan harus pindah ya. Artinya banyak di sini. Kita simpulkan bahwasanya ada 3 cara untuk memisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, bagi anda yang ingin sholat ba'diyah. Pertama, dipisah dengan zikir dengan kalam, ya, atau dengan zikir. Yang kedua dengan berpindah kemana? Ke depan, ke belakang, kanan, ke kiri. Intinya ke tempat yang kosong dan tidak ada hak antum untuk menyuruh orang pindah dari tempat duduknya. Itu perkara yang terlarang. Saya pernah bahas ini. Ya, terlarangnya menyuruh orang pindah dari tempat duduknya. Geser. Enggak boleh. Enak saja antum geser, orang suruh geser. Kalau dia enggak mau ya sudah. Oh, enggak tahu sunnah ini. Jangan begitu. Ya. Jadi Anda berpindah itu ke tempat yang kosong, bukan nyuruh orang pindah dari tempat duduknya. Dia lagi duduk asik berzikir. Saya pernah digituin, dia enggak mau. Ya. Dia bingung, orang ini enggak tahu sunnah kali ini ya. Ya, berpindah ke tempat yang kosong. Itu 2, berzikir boleh, atau lebih afdal lagi berpindah ke tempat yang kosong. Yang ketiga, khuruj. Keluar antum ke halaman, mungkin ke teras atau ke rumah sekalian, sholat di sana. Yang penting, yang tidak boleh apa? Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, kemudian berdiri. Nah, itu nggak boleh. Langsung antum ba'diyah berdiri. Nggak ada kalam, ya kan? Nggak ada kalam. Habis assalamualaikum, nggak ada astagfirullah, nggak ada Allah Akbar, nggak ada zikir, langsung berdiri. Allah Akbar, sholat sunnah ba'diyah. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh, terlarang. Paham sampai sini? Iya, jadi ada 3 caranya. Apa tadi? Berzikir, maka boleh Anda sholat lagi di tempat itu. Atau berpindah ke tempat yang kosong. Atau yang ketiga, keluar. Selesai. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Cuma perlu diluruskan, ada kesalahan-kesalahan dari memahami beberapa dalil tadi. Bahkan imam sekalipun, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, la yusallil imam fi maqamihi alladhi shalla fihi al-maktubah hatta yatanahha anhu. Janganlah seorang imam solat di tempat dia melaksanakan solat wajib, mengimami solat wajib, sampai dia yatanahha, sampai dia berpindah, geser. Ya, geser dikit. Kalau imam memang harus bergeser. Itu lebih afdolnya ya, dia harus bergeser. Kenapa? Karena dikhawatirkan dianggap dia solat wajib lagi. Loh, kok imam berdiri di tempatnya lagi? Jangan-jangan yang tadi batal ya? Ya, yang tadi dia diam-diam batal ya? Iya, mungkin diam-diam batal dia. Wah, gimana solat kita? Jadi galau orang. Maka dia harus berpindah sedikit ke kiri, ke kanan. Nah, itu imam lebih diutamakan untuk berpindah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, cukup mungkin ya. Sudah sangat terang mataharinya ini. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.